Shalom, selamat sahabat saudaraku sekalian. Kita bersyukur pada hari Sabat ini kita masih bisa bersama-sama berbakti di tempat kita masing-masing. Walaupun mungkin sudah 1 bulan 1 minggu kita tidak bisa bertemu di gereja seperti biasanya saudara. Tetapi kita bersyukur pada hari Sabat ini kita masih bisa menikmati berkat Tuhan untuk menyucikan hari Sabat. Saya berharap dimanapun kita berada, kita saat ini masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Meskipun mungkin di antara kita ada yang kurang sehat, tapi saya mendoakan supaya kita semua akan lekas pulih kembali. Saudaraku sekalian, pada hari Sabat ini, firman Tuhan yang akan saya bawakan, saya ambil dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-6 sampai pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Ini adalah cerita dari seorang yang bernama Gideon, di mana pada saat itu Gideon diangkat menjadi hakim. Saudaraku sekalian, siapa Gideon itu? Gideon dikenal juga dengan nama Yerubbaal. Dia adalah seorang hakim yang muncul di dalam kitab Hakim-Hakim. Itu kita bisa lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6, 7, dan 8. Dan di dalam kitab Ibrani, kalau saudara buka di dalam Ibrani 11 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-33, maka di sana dikatakan bahwa Gideon adalah salah satu contoh orang yang beriman yang saudara dan saya patut teladani. Dan Gideon berlatar belakang seorang pengirik daripada gandum, saudara. Jadi pekerjaannya adalah seorang petani. Nama Gideon itu artinya adalah si penghancur, pahlawan perkasa atau penebang pohon. Dan Gideon ini orang tuanya bernama Yoas dari Bani Abiezer dari suku Manase. Saudaraku sekalian, apabila kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14, maka kita akan dapati saudaraku sekalian di sana ada sebuah cerita ketika Gideon dipanggil oleh Tuhan. Pada saat itu saudara, ketika Gideon sedang duduk di sebuah pohon, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan ke hadapannya dan berkata, saudara, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dan di ayat yang ke-13 saat itu saudara, sempat Gideon juga bercakap dengan malaikat Tuhan ini saudara. Dia berkata, Tuhan, bukankah engkau adalah Tuhan yang sudah menuntun umat-umat Tuhan dahulu kala? Tapi kenapa Tuhan sekarang kami umat-umat Tuhan, orang-orang Israel harus merasakan kesusahan? Di mana pada saat itu saudaraku sekalian, bangsa-bangsa kafir, ya, kalau di dalam cerita ini disebutkan orang-orang Midian saat itu sedang mengepung mereka, akan menyerang akan orang-orang Israel pada saat itu, sehingga orang-orang Israel sangat takut pada saat itu. Nah, saudaraku sekalian, di dalam ayat yang ke-14, maka di sana dikatakan saudara, Tuhan menyuruh Gideon untuk pergi. Untuk apa saudara? Menyelamatkan akan umat-umat Tuhan yang ada pada saat itu saudara, supaya umat-umat Tuhan bebas dari cengkraman orang-orang Midian. Saudaraku sekalian, jika kita lanjut cerita ini di dalam ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22, maka kita akan lihat di dalam ayat ini, pada saat itu yang terjadi adalah Gideon meminta tanda daripada Tuhan. Dan akhirnya saudaraku sekalian, di dalam ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22 berkata, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Saudaraku, saya yakin jika kita dalam posisi ini sama seperti Gideon, kita pun juga merasa takut saudara. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berdosa, tiba-tiba melihat makhluk yang luar biasa. Kita melihat ada sesuatu yang di depan kita saudara, dan itu di luar batas daripada nalar kita saudara, maka kita tentu pasti akan takut saudara. Begitupun yang terjadi dengan Gideon. Tapi saudaraku sekalian,
Apa yang terjadi dengan cerita ini? Jika kita melihat saudara, bagaimana lanjutan daripada cerita ini di dalam Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-40, maka kita dapati di sana saudaraku sekalian, Gideon meminta tanda dari Tuhan untuk membuat dia yakin lagi saudara. Apakah memang benar-benar Tuhan ingin menggunakan Gideon untuk menjadi alat bagi orang-orang Israel pada saat itu? Dan saudaraku sekalian, jika kita melihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 40, maka kita dapati cerita itu saudara. Yang dibuat oleh Gideon adalah Gideon menggunting akan bulu domba itu, lalu dibentangkan di atas pengirikan itu saudara. Lalu dia katakan sama Tuhan, Tuhan, jika bulu domba ini dipenuhi dengan embun ya, atau di atas bulu domba ini ada embun, tetapi di sekeliling daripada pengirikan itu atau di tanah-tanah itu ternyata kering, berarti itu adalah tanda dari Engkau ya Tuhan. Dan akhirnya saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Ternyata keesokan paginya saudaraku sekalian, Gideon mendapati ternyata hanya bulu domba itu yang dipenuhi dengan embun, tetapi di sekitar daripada pengirikan itu atau di tanah itu saudara ternyata kering. Dan akhirnya Gideon yakin saudara dengan panggilan Tuhan itu. Saudaraku sekalian, Gideon hanyalah seorang pengirik daripada gandum saudara. Tapi saudaraku sekalian, walaupun pekerjaan Gideon hanya seorang petani saudara, tetapi Tuhan gunakan Gideon di dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku sekalian, Tuhan juga mau saudara dan saya, apapun latar belakang, apapun profesi kita saudara, Tuhan mau gunakan saudara dan saya untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pernah kita merasa minder, takut saudara, karena kita memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam diri kita saudara. Tetapi saudaraku sekalian, yakinlah saudara, kalau saudara mau digunakan Tuhan, maka Tuhan akan sanggupkan saudara dan saya. Saudaraku sekalian, jika kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan saudara, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara sekalian, Rasul Petrus telah mengatakan kepada umat-umatnya yang ada pada saat itu dan kita saat ini saudara, ternyata saudara dan saya, kita adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan saudara. Makanya kita sering mendengar kita adalah orang-orang Israel modern saudara, di mana Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah kepada orang-orang di luar sana, sehingga orang-orang akan melihat bagaimana Allah Tuhan bersinar di dalam diri kita saudara, sehingga mereka pun akan mau untuk datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Saudaraku sekalian, jika kita melihat di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 2, 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, Tuhan mengajak saudara dan saya supaya apa? Supaya saudara kita menyatakan akan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang saudara. Meskipun saudara kadang-kala waktunya mungkin terlihat baik, mungkin waktunya terlihat tidak baik saudara, tapi Tuhan mau saudara dan saya untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, menyampaikan pekabaran firman Tuhan, apalagi saudara di masa-masa yang ada saat ini. Saudaraku sekalian, jika kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7 saudara, maka kita akan dapati akan lanjutan daripada cerita ini. Saya akan mulai dari ayat yang kedua saudara. Dan di sana dikatakan saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudaraku sekalian, Tuhan melihat terlalu banyak orang-orang yang ada pada saat itu yang akan berperang. Kenapa saudara? Karena lihat saudara di ayat tadi, di sana Tuhan katakan saudara, jangan-jangan nanti orang Israel ini mulai apa? Merasa megah,
merasa sombong, merasa hebat. Karena mereka apa saudara? Oh, kita ini punya Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita. Tapi saudara, ketika mereka menang, mereka mulai meninggikan diri mereka, saudara. Saudara, kadang-kadang kita sama seperti orang-orang yang ada di dalam cerita ini, saudara. Kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, tapi seringkali saudara, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, saudara, kita akan berkata, saya hebat, saya bisa, itu karena kemampuan saya. Tapi Tuhan tidak mau hal seperti itu. Dan saudaraku sekalian, di ayat yang ketiga, Hakim-Hakim 7 ayat 3 berkata, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang, saudara. Saudaraku sekalian, lihat apa yang terjadi, saudara. Ternyata masih ada juga yang takut, dan akhirnya mereka pulang. Dan ketika tinggal 10.000 orang, saudara, saudaraku sekalian, ternyata Tuhan melihat masih terlalu banyak 10.000 orang itu, saudara. Dan Tuhan suruh mereka apa? Turun ke sungai untuk meminum air. Kenapa, saudara? Karena Tuhan akan menyaring akan umat-umatnya yang ada pada saat itu yang siap untuk berperang. Dan saudaraku sekalian, di ayatnya yang kelima, saudara, ternyata saudaraku sekalian, ketika orang-orang Israel itu turun ke air, ternyata ada orang-orang yang langsung turun, lalu langsung mencelupkan bibirnya ke dalam air itu, langsung minum aja, saudara. Tetapi ada orang-orang yang dia berlutut dulu, lalu dia ambil air itu dengan tangannya, lalu dia minum, saudara. Akhirnya saudara, setelah Gideon melihat, memperhatikan itu semuanya, saudara, lalu dia mulai pisahkanlah orang ataupun golongan rakyat yang minum langsung menghirup ke air, dipisahkan. Lalu orang-orang yang minum dengan berlutut lalu mengambil air dengan tangannya juga dipisahkan. Setelah dipisahkan, saudara, ternyata didapati orang yang meminum yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berlutut dan mengambil air itu, saudara, hanya berjumlah 300 orang, saudara. Saudaraku sekalian, akhirnya 9.700 orang ini pun pulang, saudara. Saudaraku sekalian, sisa 300 orang. Jika kita melihat, saudara, dari awal, maka kira-kira, saudara, kalau kita hitung, yang ada pada saat itu adalah 32.000 rakyat yang siap untuk berperang pada saat itu. Tetapi ketika Tuhan katakan, kalau ada yang takut dan gentar, pulang. Akhirnya saudara berkurang. Yang pulang adalah 22.000 dan sisa 10.000. Tapi setelah diseleksi lagi, saudara, dari 10.000 orang itu yang disuruh minum air, dan ternyata saudara sisa 300 orang yang dikehendaki Allah. Jika kita melihat dengan 300 orang, saudara, yang akan melawan begitu banyak tentara-tentara dari bangsa-bangsa kafir, khususnya orang-orang Midian, saudara, rasanya tidak mungkin mereka akan menang, saudara, dengan 300 tentara ini, saudara. Tetapi saudaraku sekalian, kenapa Tuhan hanya memilih ke 300 tentara ini, saudara? Ternyata saudaraku sekalian, Tuhan mau agar umat-umatnya selalu waspada di dalam kehidupannya. Saudara, coba saudara bayangkan, saudara, ketika 300 orang ini mereka berlutut, lalu mereka ngambil air itu, saudara, dan mereka minum, saudara. Itu menandakan bahwa mereka sedang waspada, saudara. Dan tentunya satu tangan pasti siap dengan pedang. Tapi saudara, bagaimana dengan orang-orang yang langsung mencelupkan mulutnya ke air itu lalu meminum air itu, saudara? Ketika ada serangan, saudara, saya yakin pasti mereka tidak waspada. Tuhan mau, saudara, umat-umat Tuhan pun, bagaimana umat-umat Tuhan saat ini selalu waspada, saudara. Meskipun berkat itu sangat berlimpah untuk saudara dan saya, tapi Tuhan mau saudara dan saya untuk selalu waspada. Dan bukan hanya waspada, saudara,
Tuhan juga mau bagaimana umat-umat Tuhan menikmati berkat Tuhan itu dengan secukupnya. Lihat saudara, ketika mereka berlutut, 300 orang itu berlutut, mereka mengambil dengan secukupnya saudara. Tidak seperti orang yang mencelupkan mulut ke air itu, terlihat seperti orang yang rakus saudara. Tuhan tidak mau seperti itu saudara. Tuhan mau umat-umat Tuhan ketika mendapatkan berkat itu, terimalah berkat itu saudara, tapi harus waspada agar jangan jatuh dalam dosa. Dan terimalah berkat itu saudaraku sekalian dengan rasa syukur, sehingga kita akan menikmati berkat itu. Saudaraku sekalian, makanya di dalam Matius 6 ayat 11, Matius 6 ayat 11, Yesus mengajarkan di dalam doa itu saudara, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Lihat, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya agar berdoa meminta makanan yang secukupnya. Artinya saudara, biarlah berkat Tuhan itu yang kita terima saudara cukup untuk kita. Saudaraku sekalian, jika kita melihat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33 dan ayatnya yang ke-34, maka kita akan dapati saudara, di dalam ayatnya yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga makanya saudaraku sekalian, di ayatnya yang ke-34 berkata, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa maksud daripada Matius 6 ayat 33 dan 34 ini saudara? Saudaraku sekalian, ketika saudara susah, saudara memiliki pergumulan hidup saudara, yang Tuhan mau sembuhkan pertama, yang Tuhan mau tolong pertama adalah pikiran kita saudara. Makanya Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Dengan mencari firman Allah duluan saudara, mencari kebenaran firman Allah saudaraku sekalian, maka pikiran kita yang stres akan disembuhkan, akan ditenangkan, dan tentunya saudaraku sekalian, berkat Tuhan itu akan diberikan saudara. Tapi bayangkan saudara, jika berkat itu yang diberikan terlebih dahulu bukanlah pikiran kita yang disembuhkan terlebih dahulu, maka ketika saudara terima, saudara habis terima sudah selesai. Saudara terima, ya sudah, senang, tapi mungkin seringkali kita lupa dengan Tuhan saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana pikiran kita yang terlebih dahulu sehat, barulah berkat itu akan diberikan. Makanya saudaraku sekalian, di ayat 34 berkata, nggak usah khawatir akan hari esok. Kenapa? Kalau pikiran kita sehat, kita pasti akan yakin Tuhan akan menolong kita pada hari esok. Jangan kita khawatir saudara. Walaupun saudara kita sebagai manusia, saya pun sebagai pendeta saudara, seringkali khawatir. Tapi firman Tuhan juga berkata saudara, Yesus pernah berkata bahwa apa? Burung pipit saudara tidak menanam, Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak mendandani dirinya, tapi Tuhan dandani saudara. Masakan kita manusia yang dibilang saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini saudara, masa Tuhan tidak pelihara kita? Tentu Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Saudaraku sekalian, Tuhan memanggil umat-umatnya, entah dari latar belakang apa saja. Apapun latar belakang kita, Tuhan memanggil kita semua. Walaupun saudaraku sekalian, seringkali kita kurang yakin dengan pilihan-pilihan kita saudara. Jika kita kurang yakin dengan pilihan-pilihan yang Tuhan berikan untuk kita saudaraku sekalian, yang Tuhan mau kita lakukan saudara, maka minta tanda dari Tuhan. Gideon saudara 2 kali dia minta tanda sama Tuhan. Tidak apa-apa saudara, karena kita manusia perlu diyakinkan. Dan saudaraku sekalian, ketika Tuhan memilih saudara, memilih saya, ketika Tuhan memberikan berkat untuk saudara, memberikan berkat untuk saya, jangan sampai kita terlena dan akhirnya kita jatuh dalam dosa, terjerumus dalam dosa. Dan saudaraku sekalian, nikmatilah setiap berkat-berkat Tuhan itu saudara, setiap hari dengan rasa bersyukur. Kenapa saudara? Kalau kita merasa bersyukur, saya yakin saudara, kita akan merasa berkat Tuhan itu akan cukup untuk saudara dan saya.
marilah kita sama seperti Gideon. Gideon adalah seorang yang masih muda, seorang yang biasa-biasa saja, saudara. Tapi dia mau digunakan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah saudaraku sekalian, kita pun semua sebagai umat Tuhan, meskipun latar belakang kita berbeda-beda, tapi biarlah Tuhan akan menggunakan saudara dan saya di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus